Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du. Bapak Ibu, wali, santri dan anak-anakku sekalian, marilah kita lanjut bahagian kedua dari pelajaran tauhid yang merupakan pelajaran inti di Pondok Pesantren Mas Kumambang ini. Coba kita lihat dalam pembukaannya ini bahwa anak Adam lahir itu sudah membawa iman kepada Islam. Ya. Dulu sebelum lahir sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Itu bisa kita lihat di surah Al-A'raf ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Langsung saya terjemahkan, perhatikan baik-baik. Ingat, ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari anak Adam saat masih berada dalam rahim ibunya sebelum lahir, wa ashhadahum ala anfusihim, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, dirasakan masuknya Allah menanamkan fitrah Islam dalam hati mereka dengan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian. Artinya dia sudah harus komitmen bertuhan kepada Allah, ya, sehingga lahir, sesungguhnya dia lahir ala fitratil Islam, dalam fitrah keislaman. Sehingga bayi yang lahir meninggal belum dewasa, dia masuk surga. Karena dia masih berada dalam komitmennya dengan Allah sebelum lahir tadi. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dibuat begitu oleh Allah supaya pada hari kiamat kelak kalian tidak berkata di dunia dulu kami tidak pernah mengenal ajaran tauhid. Baik, kalau kita mengacu kepada hadis, Rasulullah menyatakan dalam hadis itu senafas, semakna dengan ayat itu. Dan ayat lain Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan secondong-condongnya, dengan mantap, ya, dengan kokoh, dengan kecenderungan kepada yang benar itu. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, yaitu terhadap fitrah yang memang difitrahkan, ditanamkan kepada kesucian dan fitrah tadi. La tabdila li khalqillah,
Tidak ada yang mampu mengganti ciptaan Allah itu. Itu makanya dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan pada kesucian, pada agama Islam. Ya. Itu maka ada hipotese kalau seandainya orang itu lahir di tempat yang jauh dari komunitas manusia, dia akan tetap suci, tetap bertauhid, tetap mengenal Allah. Walaupun tentu mengenalnya ya tidak akan terkembang, karena memang setelah lahir dalam fitrah itu harus ada kelanjutan. Maka Allah kemudian menyerahkan bayi itu kepada kedua orang tuanya sepenuhnya. Maka tergantung orang tuanya lah, bisa jadi berubah fitrah Islam itu kepada Yahudi, Nasrani, artinya agama yang punya pegangan kitab. Walaupun kitabnya sudah dirubah, atau beragama tanpa kitab-kitaban seperti Majusi. Ya. Jadi faktor orang tualah nanti yang akan merawat keislaman atau fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri mereka itu. Ya. Salah satu kejadian pernah ya orang bertanya kepada Rasulullah, anak-anak orang musyrik itu bagaimana? Ya. Rasulullah menjawab, innaha laisat nasamah tulatu illa wulidat alal fitrah. Anak orang musyrik walaupun itu ketika lahir dia sudah ada dalam kesucian beragama sesuai dengan wa id akhadha rabbuka tadi, janji primordial tadi. Nah, baik, kita masuk kepada inti pelajaran tauhid. Ya. Jadi tauhid itu bukan dibagi ya, tetapi komponennya itu 3 atau 2 gitu. Saya sebutnya mengambil dari kitab-kitab tauhid, yaitu dengan sebutan segitiga tauhid. Tauhid itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, menunggalkan ketuhanan Allah dan perbuatannya. Menunggalkan ketuhanan Allah. Jadi Allah itu Tuhan yang mencipta, memiliki, dan mengatur. Itu kemudian disebut tauhidur rububiyah. Ya, menunggalkan ketuhanan Allah dan perbuatannya, dalam arti terciptanya seluruh makhluk ini hanya perbuatan Allah. Sama sekali tidak ada selain Allah. Sekaligus yang memiliki, yang mengatur, itu tunggal, hanya Allah saja. Itulah dengan sebutan istilah tauhidur rububiyah. Ini mungkin ada yang mengatakan itu kan nama baru, nama bid'ah. Tidak. Kalau kita tidak mempunyai sebutan terus apa?
dulu tidak ada sebutan sholat tarawih. Ya. Sebelum ilmu fikih terkodifikasi, itu banyak istilah-istilah yang belum muncul di zaman sahabat. Kemudian di zaman imam-imam ahli menyebutnya itu, kalau tidak ada sebutan, lalu gimana? Dulu tidak ada ilmu tajwid, tapi kemudian orang-orang yang ingin bagaimana membaca Al-Quran itu benar, maka muncullah ilmu dan diberi nama ilmu tajwid. Dari segi nama memang bid'ah lafziyah, tidak bid'ah syar'iyah. Itu hanya memudahkan memberi nama. Ada banyak yang tidak memahami seperti itu. Nah, oleh karena Allah itu yang membuat, mencipta ya, memiliki dan mengatur, maka hanya Allah lah yang wajib disembah, diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu selain Allah. Allah jangan dimadu dengan yang lain. Itu bahasa Arabnya syirik. Allah jangan dinid, la nidda, ditandingi. La nadhiro, tidak disandingkan. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sama sekali selain Allah yang sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan selain Allah tidak ada yang menyamainya, yang menandinginya. Jadi Allah itu tunggal, atau sebutan lain esa. Kalau bahasa Jawa lebih pas, ngijeni. Oleh jadi Tuhan dalam arti yang mencipta, yang memiliki, yang ngatur. Oleh karena itu ada sisi tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Menunggalkan nama dan sifat Allah. Sifat Allah, nama Allah itu yang terbaik, yang husna ada 99. Rasulullah sangat menganjurkan ini dihafal, supaya mengenal secara utuh nama dan sifat Allah itu. Allah yang mencipta, memiliki dan mengatur itu tentu mempunyai sifat yang tidak ada bandingnya. Tidak ada selain Allah yang namanya setara atau menyamai nama Allah itu. Walillahil asmaul husna, nama yang husna itu 99 itu milik Allah. Fad'u biha, maka ketika kamu berdoa sebutlah nama 99. Ketika kita butuh rizki dan berdoa, selain menyebut Allahumma atau ya Allah, kita sebut ya Razzaq. Ketika kita dalam keadaan lemah, perlu pertolongan menghadapi musuh yang kuat atau menghadapi apa yang menakutkan, yang dikdaya, ya Qawi, ya Matin. Kita sebut bahwa semuanya itu akan terkalahkan oleh sifat Allah itu. Sifat selain Allah, sama-sama Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tetapi melihat Allah itu maha. Melihatnya makhluk hanya bersifat pemberian. Ya. Jadi sebut sama tapi maknanya beda. Beda sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Itulah yang disebut istilah tauhidul asma'i was sifat. Nama-nama yang mempunyai makna serba maha seperti itu dan sifat-sifat ya yang ada seperti itu
adalah tunggal. Tidak ada yang menyamai. Allah mendengar itu tidak pakai telinga. Allah mendengar itu tidak ada yang tersembunyikan. Allah alim, maha tahu, khabir, maha pakar dalam bidangnya pembuatan tertentu. Ya. Dengan 3 komponen ya, unsur tauhid ini, itulah sesungguhnya ajaran tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya. Dan aku telah mengutus seorang rasul setiap umat. Dulu rasul itu karena belum memungkinkan untuk bisa menyebar ke seluruh dunia, maka Allah mengirim rasul itu per daerah gitu. Mungkin dulu di Jawa ada rasul, ya, di Arab, di Palestina, ya, itu hanya diutus untuk kaum tertentu, tidak kafatal linnas, tidak seluruh manusia. Tetapi setelah era memungkinkan global, dimulai di masa Nabi, mungkin waktu itu belum kelihatan. Tetapi sekarang nyata bahwa hanya cukup dengan satu Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, dalam uraian seperti ini rasanya jelas. Jadi tauhidur rububiyah itu dalam Al-Quran Allah bersabda di surah Al-A'raf 54, ala lahul khalqu wal amr. Ingat, hanya bagi Allah lah penciptaan dan segala urusan. Jadi Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti ngurus ciptaannya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu berada dalam urusan, yaitu mengurus seluruh makhluk dan hambanya. Dan kemudian karena Allah itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, maka harus hanya Allah lah itu, menghanyakan Allah saja yang harus diibadahi. Wahada yuwahidu dalam bahasa itu artinya ja'lus syai'a wahidan atau ja'lus syai'i wahidan. Ya, meyakini sesuatu itu tunggal. Jadi karena pencipta tunggal, maka pencipta yang tunggal itulah yang harus diibadahi. Jangan mampir-mampir kemana-mana beribadah itu. Ya, jangan. Rasulullah datang kepada orang-orang musyrik jahiliyah itu. Mereka sudah bertuhan. Bertuhan kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu tanya mereka siapa sih yang mencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tetapi dalam beribadah mereka tidak kepada Allah atau campur-campur, yaitu kepada berhala yang merupakan personifikasi dari orang-orang soleh yang sudah meninggal lalu dibikin patung. Mengenai ini nanti akan kita perluas pada pelajaran berikutnya. Ya. Dengan begitu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian akan gamblang. Ini sebenarnya bukan dibagi ya.
Tapi katakanlah seperti mata uang. Saya nggak bawa mata uang. Mata uang. Mata uang ini terdiri dari yang ada gambar Soekarno, Hatta. Ini satu sisi. Kemudian yang ada, tidak tahu ini, penari. Uang ini tidak akan sah, ya, bukan uang yang bisa digunakan berbelanja kalau hanya terdiri dari satu sisi. Baru uang ini laku kalau ada sisi dua-duanya ini. Ini gambaran seperti itu. Jadi 3 komponen untuk menjelaskan. Ya. Tauhidul asma'i was sifat, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi, dan di antara keduanya ruang kosmos yang luas ini, itu penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya hanya Allah. Fa'buduhu, maka Allah yang itulah yang harus kamu sembah. Wastobir li ibadatih, dan yang tekun, sabar dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui yang diberi nama itu? Nampaknya memang waktu itu dibutuhkan, ya. Maka barangkali untuk sementara ini anak-anakku dan Bapak Ibu wali murid serta pirsawan yang kami hormati, ini baru halaman 7 dari kitabnya Fadilat Asy-Syaikh Najih Ahyad, jilid 3, yang biasanya untuk aliyah atau untuk sanawiyah kelas 3. Nampaknya patut dibuka, ya. Yaitu At-Tauhid Ifradul Ibadati Lillahi Wahdah, yaitu menunggalkan beribadah kepada Allah semata-mata. Mengapa? Li'annahu wahdahu khaliqul kainat. Karena Allah semata-matalah yang mencipta alam, wa razikul makhluqat, dan yang memberi rezeki segala makhluk, wa mudabbirul ardi was samad, dan yang mengatur bumi dan langit, wa rabbu kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu, wa huwal mutafarridu bi jami'i sifatil kamal, dan ialah satu-satunya yang tunggal, yang esa dengan seluruh sifat sempurna. Sementara demikian nanti kita bisa lanjut ke bagian yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Memang belajar perlu waktu. Kalau dituangkan, ya kalau tempatnya memadai, maka mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan tidak meninggalkan kebiasaan belajar di sekolah hanya di tempat lain. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.